teman-teman dan Bapak dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Febri Tondayani Sitohang, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya membuat sebuah video pembelajaran tentang studi kasus atau pelanggaran dari sebuah perusahaan yang berkaitan dengan pelajaran etika bisnis. Berikut video yang saya jelaskan secara singkat. Studi kasus PT PLN. Satu, latar belakang. PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pegadaian listrik nasional. Hingga saat ini, PT PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusinya. Usaha PT PLN termasuk ke dalam jenis monopoli murni. Hal ini ditunjukkan karena PT PLN penjual atau produsen tunggal, produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa sumber dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sehingga dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan penyelenggaraan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara. Pasal 33 mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 3 pemain utama, yaitu koperasi, BUMD, badan usaha milik negara atau daerah, dan swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang akan bersirikan mekanisme pasar serta investasi ke pemerintah serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan. Contoh kasus monopoli yang dilakukan oleh PT PLN. 1. Fungsi PT PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik, sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT PLN. 2. Kasus listrik mulai memuncak saat PT PLN memperlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah, termasuk Jakarta dan sekitarnya. Dua, analisis. Jika dilihat dari teori etika deontologi, dalam kasus ini PT PLN atau Persero sesungguhnya mempunyai tujuan yang baik, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, tetapi tidak diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik karena PT PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata. Jadi menurut teori etika deontologi tidak etis dalam kegiatan usahanya. Dari bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa PT PLN telah melakukan tindakan monopoli yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Tindakan PT PLN telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, yang terakhir itu solusinya dan penyelesaian. Solusi atau penyelesaian dari kasus di atas yaitu untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat secara adil dan merata. Sebaiknya pemerintah membuka kesempatan bagi investor untuk mengembangkan usaha di bidang listrik. Akan tetapi mengontrol dan membatasi bagi investor tersebut agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat, dan pemerintah dapat memperbaiki kinerja PT PLN sehingga menjadi lebih baik dan tercapainya kesejahteraan masyarakat banyak sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33.